Ya, selanjutnya berkaitan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu membahas tentang tinjauan pustaka. Nah, dalam laboratorium SDM sama dengan pembahasan di metodologi penelitian, tinjauan pustaka ini menjadi sangat penting dikaitkan dengan bagaimana sebuah masalah atau temuan yang ada di lingkungan tempat penelitian Anda bisa dianalisis berdasarkan keilmuan yang ada selama Anda menjalani pembelajaran di kampus, ya. Di sini secara umum pembahasan yang dikaitkan dengan tinjauan pustaka itu sendiri tidak lepas dari keilmuan-keilmuan yang tentunya kalau Anda sekarang sudah mengambil laboratorium SDM, tentunya berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, oke, udah kelihatan tampilan di slide share? Ya, Belum, Bapak. belum. Oh, belum. Belum, Pak. Oke, belum. Ulangi lagi sebentar. Oke, udah tampil? Udah ada? Sudah, Pak. Ada, Pak. Oke. Pada pokoknya mengenai tinjauan pustaka itu ada 4 hal kalau di skripsi, ya, nanti terutama skripsi SDM. Ada grand theory, ini merupakan apa namanya payung keilmuan yang memungkinkan Anda bisa memahami bagaimana tentang pembahasan yang merupakan akar dari keilmuan utamanya, keilmuan yang berkaitan dengan pemahaman keseluruhan dari keilmuan itu sendiri. Misalkan Anda prodinya konsentrasinya SDM. Konsentrasi SDM itu merupakan bagian dari keilmuan yang ada dalam bidang manajemen, ya. Nah, manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian lain dari pemahaman tentang bagaimana mengimplementasikan sebuah konsep manajemen, ya. Sehingga dipahami dengan khusus bahwa dengan grand teori ini Anda bisa memperlihatkan bahwa Anda sebagai calon lulusan sarjana manajemen memiliki pemahaman yang runtut, ya, dari mana keilmuan SDM ini berasal, dari mana konsentrasi SDM itu berasal, ya. Sehingga pada akhirnya ketika Anda menetapkan variabel yang ada, itu memiliki runutan sejarahnya, bahwa ketika Anda mengambil variabel, 1 variabel, 2 variabel, atau 3 variabel, apakah ini merupakan variabel yang berada di rumpun konsentrasi yang menjadi pilihan Anda, yaitu MSDM, ya. Nah, secara prinsip ada 3 pemahaman utama dikaitkan dengan pembahasan jika kita memilih variabel yang ada di penelitian. Jadi yang pertama grand teorinya, yaitu manajemen itu sendiri. Kemarin kita sudah membahas bagaimana pemahaman ataupun pendapat ahli tentang manajemen itu sendiri. Tetapi secara prinsip, manajemen adalah ilmu atau seni untuk apa? Untuk mengelola sumber daya, di mana
sumber daya itu dikelola untuk mencapai tujuan. Tujuannya seperti apa? Tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam perkembangannya, teori manajemen ini memiliki rumpun-rumpun selanjutnya, ya. Ada rumpun bidang sumber daya manusia, ada rumpun bidang marketing, ataupun keuangan, operasi, strategik, dan lain-lain. Nah, middle teori ini yang menempatkan bagaimana Anda memahami asal-usul variabel yang Anda tetapkan, ya. Dan pada teori implementasinya, bahwa Anda menemukan berbagai permasalahan yang secara teori bisa dipandu oleh keilmuan yang ada di waktu sekolah, waktu di kampus. Misalkan berkaitan dengan pelatihan, karena ini masih di ruang lingkup SDM, rekrutmen, ataupun keselamatan kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, seperti itu. Ya. Nah, jadi secara singkat, tinjauan pustaka ini meliputi 4 hal, ya, yaitu pembahasan awal tentang grand teori, lalu dijelaskan secara rinci tentang middle teori yang merupakan bagian tersendiri dari manajemen itu sendiri. Selanjutnya, setelah Anda melakukan observasi, temukan beberapa permasalahan di bidang SDM, dan itulah menjadi teori aplikasinya. Lalu Anda juga menempatkan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memastikan apakah tiap variabel ini memiliki pengaruh, memiliki hubungan, atau memiliki sebab akibat, sehingga ada 4 pemahaman teori, yaitu grand teori, middle teori, apply teori, dan diakhiri oleh penelitian terdahulu, ya. Selanjutnya, bagaimana kita mendalami sebuah variabel sehingga bisa didalami sesuai dengan pemahaman selama memperoleh pelajaran di kampus. Yang pertama, pertanyaan untuk mendalami variabel penelitian adalah apa pengertian, apa definisi dari variabel-variabel tersebut. Misalkan Anda membahas tentang variabel kompensasi, apa pengertian menurut ahli, pendapat A, pendapat B, pendapat C. Itu yang pertama. Lalu pendalaman selanjutnya setelah kita mengetahui definisi dari berbagai ahli, kita juga mencari macam, bentuk, dan jenis lah. Bentuk-bentuk jenis dari variabel tersebut. Lalu selanjutnya, kalau sudah mendapatkan pemahaman tentang macam, bentuk, dan jenisnya, pendalaman lainnya adalah mencari dimensi dari variabel yang kita teliti. Nah, dimensi atau indikator atau karakteristik atau juga faktor-faktor ini merupakan unsur-unsur pembentuk dari sebuah variabel. Misalkan variabel kinerja ini tentunya berkaitan misalkan dengan dimensi kualitas, kuantitas, ya. Kinerja ada kuantitasnya, kinerja ada kualitasnya, dan kinerja pun memiliki batasan waktu. Misalkan seseorang disebut berkinerja baik jika dia mengerjakan pada waktu yang telah ditentukan, dan lain-lain menurut pendapat ahli yang Anda pakai. Lalu yang keempat, pendalaman variabel itu tentang tujuan, ya. Anda punya pilihan terhadap variabel tertentu,
Anda kemukakan apa tujuan variabel tersebut ada dan dibahas dalam penelitian yang Anda lakukan. Dan yang terakhir adalah alat ukur. Nah, alat ukur ini menjadi ujung tombak akhir tentang pemahaman variabel tersebut. Jadi ukurannya apa kalau kompensasi itu baik? Ukurannya apa kalau pelatihan itu baik? Ukurannya apa motivasi kerja karyawan itu sedang pada posisi baik? Ukurannya apa kepemimpinan itu sempurna atau menuju baik gitu. Jadi ada 5 pendalaman pertanyaan terhadap variabel, yaitu bagaimana pengertiannya, ya minimal 3 para ahli lah, masing-masing 3 tentang macam bentuk dan jenisnya, lalu dimensi atau indikator atau karakteristik atau faktor-faktornya. Terkadang ketika kita melihat buku teori ada pola bahasa yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Yang keempat, tujuan atau manfaat dan fungsi variabel tersebut, dan yang kelima, bagaimana kita mengukur variabel tersebut dalam kondisi baik atau tidak baik. Oke, itu saja yang menjadi pembahasan kita secara umum di awal tentang tinjauan pustaka.